berkaitan dengan Kongres Bahasa Indonesia atau KBI ke-12 ini, saya ingin melaporkan beberapa hal yang tampaknya layak menjadi perhatian kita bersama. Pertama, terkait dengan hakikat Kongres Bahasa Indonesia. Kedua, sekilas tentang capaian dan pemenuhan amanat Kongres Bahasa Indonesia sebelumnya. Dan ketiga, tentang kepesertaan Kongres Bahasa Indonesia kali ini. 3, 2, 1. Barusan kita menyaksikan pembukaan Kongres Bahasa Indonesia ke-12 tahun 2023. Ada beberapa pesan yang bisa kita terima dari pembukaan itu. Pertama, munculnya kebinekaan, ya. Kebinekaan dalam arti keragaman yang ditampilkan dalam pagelaran. Itu satu. Yang kedua, ada pesan yang ingin disampaikan melalui pembukaan itu bahwa kita adalah bangsa besar. Kalau kita lihat dari segi kemampuan kita menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai alat pemersatu. Karena kalau kita mengatakan pemersatu, artinya dari sesuatu yang begitu banyak, kemudian ada alat yang bisa mempersatukan. Dan itu adalah kebesaran dari bahasa Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam gelar wicara, kita menyaksikan bagaimana para narasumber menggali berbagai pemikiran baru tentang langkah ke depan tentang bahasa Indonesia ini. Yang pertama, Pak Menteri bicara tentang kebijakan literasi, kebijakan penyediaan buku, kemudian bicara juga tentang revitalisasi bahasa daerah. Dan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap upaya untuk pelindungan bahasa dan sastra daerah dan pemajuan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ya, kita lihat ada Wakil Menteri Luar Negeri. Di sana beliau secara gamblang mengatakan harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama antar instansi pemerintah, bukan hanya Kementerian Luar Negeri dan bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tapi ini harus menjadi kerja bersama untuk membuanakan bahasa Indonesia. Langkah-langkah sudah kita tempuh dan ini perlu kita perbaiki kalau misalnya ada yang kurang, dan kita tingkatkan kalau misalnya sudah kelihatan lebih baik. Nah, kemudian yang pesan berikutnya, pesan dari sastrawan yang sudah malang melintang dalam penulisan, apakah itu karya novel, karya cerpen, puisi, begitu. Nah, Dewi Lestari mengutip bagaimana pentingnya membuanakan sastra Indonesia dan harus dimulai dari hal-hal yang kecil, memahami terlebih dahulu konteks kebahasaan, mampu memahami bagaimana rasa yang ada dalam bahasa itu, ya. Kemudian baru bisa diterjemahkan ke dalam hasil terjemahan yang baik, nah, sehingga bisa diterima oleh publik dunia. Nah, Dewi Lestari secara jelas mengatakan potensi sastra Indonesia untuk membuana, untuk mengglobal itu sangat besar. Itu pesan yang ketiga. Pesan yang keempat, jangan lupa bahasa Indonesia menjadi seperti sekarang ini adalah hasil karya dari para pendahulu, para pejuang tentang bahasa Indonesia. Oleh karena itu kita, ya, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada mereka-mereka yang telah berjasa. Kita tidak boleh melupakan jasa mereka. Ada yang berjasa dalam pengembangan bahasa Indonesia, ada yang berjasa dalam pembinaan bahasa Indonesia, ada juga untuk pelestari bahasa daerah dan pejuang diplomasi bahasa Indonesia. Nah, 4 kategori ini membuktikan, ya, kepada publik, ingin membuktikan pada publik bahwa kita dari Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sangat peduli terhadap tokoh-tokoh itu. Dan tadi ditutup dengan pagelaran dari EBIT GAD, dan ini adalah salah satu cara kita juga untuk
mengapresiasi bagaimana seorang penulis syair kemudian bisa memberikan contoh yang baik tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu gitu. Nah, begitu kesan saya tentang pembukaan ini, dan mungkin yang lain juga memiliki kesan yang sama. Bukan urusan glamornya, tapi pesan yang disampaikan melalui pembukaan ini yang harus kita pahami secara mendalam. Demikian, terima kasih.